Sobat Kompas.com, apa kabar? Senang sekali saya Elvin Natalia hadir menemani Anda dalam program talk show Kompas.com di Ngulik Bisnis. Dan tentunya di program Ngulik Bisnis ini kita akan mengulas secara lebih mendalam, mengoprek, serta tentunya kita akan membahas dari berbagai macam perspektif hal yang berkaitan dengan bisnis. Dan tentunya di episode kelima kali ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, yaitu Bapak Nurul Ihwan. Apa kabar Bapak? Baik, Alhamdulillah, makasih Mbak Pu. Iya, terima kasih sudah hadir di Ngulik Bisnis kali ini. Dan tentunya ada pun topik yang akan kita angkat berkaitan dengan kupas tuntas strategi menarik investasi di Indonesia. Dan tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita akan ngobrol dengan Bapak Nurul. Bapak, terkait dengan potensi dan daya tarik investasi di Indonesia, apa sih kira-kira yang membuat Indonesia ini menarik bagi investor asing, Pak? Kalau kita mencoba mengulik apa sih yang menarik Indonesia bagi investor asing, tentunya kita mengambil angle dari investor. Betul. Bukan angle dari kita pemerintah ataupun pihak Indonesia yang menawarkan untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi ada survei Mbak yang dilakukan oleh FDI Market, yang mereka itu menanyakan kepada investor motif atau alasan apa sih yang menyebabkan mereka memilih ataupun melakukan investasi atau berinvestasi di suatu tempat tertentu. Jadi di situ ada kira-kira di ranking sama dia berdasarkan hasil jawaban itu ada 10 motif yang paling utama kira-kira. Oke, apa aja itu Pak? Nah, dari 10 motif itu yang paling utama itu ada 2. Yang pertama adalah tentang pertumbuhan ekonomi domestik dari negara yang akan menjadikan tujuan mereka berinvestasi. Kemudian yang kedua adalah kedekatan dia dengan market ataupun dengan customer-nya. Ya. Nah, ketiganya ada lagi iklim investasi lah, kira-kira begitu. Okay. Nah, itu yang menjadi 3 faktor utama yang mereka pertimbangkan. Nah, dari 3 hal tersebut, yang pertama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Indonesia bahkan setelah lepas dari pandemi COVID, kita selalu tumbuh secara positif, bahkan sekarang kita tumbuh sekitar 5%-an gitu ya. Dan kalau kita lihat prediksi dari World Bank bahkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia itu dibandingkan dengan top 5 ASEAN, dibandingkan dengan Eropa, dibandingkan dengan Amerika, ya tentu kalau kita bicara Eropa dan Amerika, skala ekonomi mereka sudah jauh lebih besar dari kita ya. Tetapi kita tetap punya pertumbuhan ekonomi sampai dengan 2030 itu di atas mereka semua. Wow. Artinya kita bisa tumbuh dengan lebih steady dan lebih stabil. Yang ini menjadi faktor tadi yang penentu pertama bagi investor untuk masuk ke dalam suatu negara berinvestasi. Nah, kemudian yang kedua, kedekatan dengan market. Indonesia dengan marketnya yang sangat besar, negara terbesar di ASEAN, ekonomi terbesar di ASEAN, dan punya juga kekayaan sumber daya alam, ini sudah bisa membuat mereka tahu bahwa Indonesia setidaknya masuk ke dalam radar mereka ketika mereka mencoba mencari investasi untuk sebagai negara tujuannya. Jadi kalau kita lihat juga, kalau secara teoritis ya, itu ada teori yang disampaikan oleh Philip Kotler bersama dengan Armstrong yang dia menganalisa tentang perilaku pengambilan keputusan pembelian yang bisa kita adaptasi ke dalam perilaku pemilihan tujuan investasi. Nah, itu mulai dari pertama, biasanya dimunculkan dulu kebutuhan dia untuk berinvestasi. Apa sih? Apakah mereka mau melakukan investasi berupa perluasan atau mungkin ada tren baru yang mereka harus masuk ke dalamnya dalam mereka menjadi bagian dari global ecosystem atas bisnis yang baru tersebut. Nah, kalau sudah mereka memunculkan itu, mereka akan mengumpulkan alternatif. Nah, ketika mengumpulkan alternatif inilah, kita juga harus masuk ke dalamnya, di antaranya faktor-faktor tadi yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk mereka memilih Indonesia atau tidak memilih Indonesia. Setelah itu mereka akan mengambil keputusan, memilih satu negara untuk menjadi tujuan mereka berinvestasi. Tapi nggak selesai sampai di situ, setelah itu kita harus melihat apa yang dilakukan setelah mereka berinvestasi. Betul. Nah, ini juga penting, karena biasanya ada ekspansi investasi itu justru dilakukan karena dia merasa nyaman berinvestasi di Indonesia, marketnya tumbuh, ekonominya bagus, perizinannya gampang, regulasinya juga semakin environmentally friendly gitu ya. Nah, karena mereka sudah menemukan itu, mereka bisa ekspansi untuk investasi yang lainnya di Indonesia. Nah, di luar dari yang itu, dari sisi faktor yang 3 tadi, ada juga masalah skill labor force. Jadi tenaga kerjanya juga harus berkualitas juga. Nah, kemudian juga ada juga natural resources-nya, tadi kekayaan sumber daya alamnya.
Nah, kita untuk natural resources kita nggak usah ragu. Karena membuktikan sejak dari COVID sampai sekarang, karena kita kaya dengan sumber daya alam, itulah yang menjadi fuel ya. Menjadi mesin bahan bakar penggerak mesin ekonomi kita, sehingga Indonesia tetap bisa tumbuh menjadi negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Itu kalau kita bicara tentang ASEAN itu Indonesia itu secara GDP-nya kita yang sekitar 38%. Sementara kalau untuk populasinya kan kita sekitar 41%-an di sana. Nah, dengan market yang besar, kemudian sumber daya alamnya juga besar, kemudian juga dengan kedekatan dengan pasar sudah ada, ini yang menjadi faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang menurut kami kita mampu dan siap bersaing dengan negara-negara lain. Wow, menarik sekali nih Pak. Tadi kan Bapak juga sempat menyinggung bahwa ada tren baru nih untuk investasi di Indonesia. Dan saya penasaran, tren investasi di Indonesia untuk 5-10 tahun ke depan itu gimana nih Pak? Terutama di era pimpinan Presiden Prabowo. Iya, jadi kami melihatnya bahwa biar bagaimanapun direction dari Presiden Prabowo itu yang menjadi acuan utama kita. Kita tahu bahwa dari awal beliau sudah menyampaikan nawacita, gitu ya, 8 cita-cita ataupun 8 misi yang ingin Indonesia melakukan ke depannya. Itulah yang menjadi bagian dari visinya beliau. Nah, karena kemudian dari situ kita akan melakukan transformasi ekonomi dan juga transformasi bangsa ini menjadi kualitas yang lebih baik lagi. Dan ini menjadi bagian dari strategi kita mencapai Indonesia Emas di 2045 gitu ya. Sekalipun ini baru bicara 5 tahun ke depan ya. Namun ini bagian dari RPJMN dan juga Indonesia Emas 2045. Nah, kalau dari 8 misi ataupun cita-cita yang diinginkan oleh Pak Prabowo itu, setidaknya misi yang kedua, 3, 4, 5 itu nyambung dengan urusan investasi. Oke, jadi saling berkaitan ya Pak ya? Berkaitan. Sehingga yang pertama kita tahu bahwa beliau ingin memantapkan bahwa kita punya pertahanan keamanan negara, termasuk di dalamnya adalah dari sisi keamanan energi, kemudian keamanan dari food, kemudian juga kita harus bicara tentang ekonomi digital, dan kita juga harus bicara tentang ekonomi hijau dan ekonomi biru. Nah, itu dari cita-cita yang kedua ya, atau dari nawacita yang 8 ini nawacita yang kedua. Nawacita yang ketiga itu menunjukkan pengembangan infrastruktur. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ini akan masih terus dilanjutkan gitu ya. Nah, ini pun kita lanjutkan dalam rangka memberikan kesempatan infrastruktur ini memberikan iklim yang baik bagi tumbuhnya kewirausahaan, kemudian juga industri kreatif, kemudian juga agro dan maritim. Ada nawacita bagian yang keempat dari nawacita itu memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Kembali lagi ke poin utama tadi ya. Benar Mbak Ovi. Jadi PR kita yang paling utama sebenarnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, tetapi berangkat dari sana kita tahu bahwa peningkatan sumber daya manusia itu harus ada dari pendidikan, baik dari pendidikan formal maupun vocational. Nah, ini yang harus kita lakukan ke depan. Kenapa begitu? Karena peningkatan pendidikan ini pun harus memperhatikan strategi triple helix sebenarnya, yaitu melekatkan antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dan pemilik anggaran untuk APBN, kemudian dengan lembaga-lembaga peneliti dan juga universitas yang mereka adalah center of excellence, yang mereka bisa menciptakan hasil-hasil inovasi dan tenaga kerja yang baik. Yang berikutnya adalah si pemanfaat sumber daya manusia yang berkualitas tadi, yaitu dunia usaha. Nah, triple helix ini yang kemudian nanti harus kita perkuat ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Jangan terjadi yang diproduksi oleh perguruan tinggi outputnya apa, yang dibutuhkan oleh industri outputnya apa, atau dengan pendekatan yang salah yang lainnya adalah membiarkan itu kepada market. Silahkan market pendidikan mencari marketnya sendiri, kemudian industri juga mencari marketnya sendiri, sehingga nggak ketemu apa yang diinginkan oleh industri dan apa yang diinginkan oleh dunia pendidikan. Wow, menarik sekali ya. Dan saya jadinya sedikit tertarik nih Pak, terkait dengan pemerintah itu sendiri dalam merancang kebijakan yang mendukung investasi berkelanjutan. Tadi kan Bapak juga sempat men-sounding bahwa kita banyak nih PR-nya nih gitu. Tapi dari peran pemerintah sendiri gimana nih Pak? Rancangan dari rencana pembangunan jangka menengah kita untuk tahun 2025-2029 itu ada 5 strateginya. Dan dari 5 strategi itu, yang pertama adalah implementasi ekonomi hijau. Ekonomi hijau. Ekonomi hijau ini sudah clear. Kemudian iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada lagi transformasi digital, dan yang terakhir adalah integrasi ekonomi domestik dengan global. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Nah, implementasi ekonomi hijau ini tentunya kita
melihat mulai dari apa yang dilakukan oleh kita berkaitan dengan energi. Karena secara global ini kita tahu bahwa industri mereka sudah mentransformasi diri dalam konteks berperan untuk mengurangi emisi karbon. Nah, dari sisi kita melihat bahwa energi tadi transisinya perlu dilakukan. Artinya bauran energi yang kita lakukan itu harus lebih ramah. Ibarat manusia, kalau industri itu, kalau darahnya kotor, kotor semua, sakit badan ini, sakit industrinya kalau energinya tidak hijau. Tapi kita pun ada persoalan bahwa sekitar 30-40% dari listrik yang kita gunakan sekarang ini suplainya masih dari yang berbasis atas batu bara. Nah, sehingga ini tidak hijau. Nah, apa kemudian polusi yang dilakukan oleh pemerintah? Nah, baru-baru ini kita sudah mengeluarkan regulasi yang berhubungan dengan carbon capture and storage. Oke. Nah, ini umumnya dilakukan sementara ini adalah untuk industri pembangkit listrik. Yang ketika dia mengkontribusikan karbonnya ini ditangkap, tidak dirilis ke atmosfer, kemudian disimpan di bawah bumi dari tempat-tempat yang tadinya digunakan oleh oil and gas. Gitu. Artinya dalam fase transisi ini upaya mengklaim emisi karbon yang lebih rendah dengan carbon capture ini satu harapan yang luar biasa. Dan kapasitas kita untuk carbon capture and storage ini tentunya sektornya bukan hanya untuk industri ya, dia ada juga untuk yang proses produksi yang lain yang menghasilkan karbon juga. Nah, tapi untuk ini kapasitas kita bagus sehingga dalam konteks tadi ekonomi yang hijau, di samping membuat energi yang menghasilkan supply energi di Indonesia itu menjadi lebih hijau, kita pun bisa menawarkan kepada pihak lain. Mereka bisa juga memanfaatkan carbon storage yang ada di Indonesia itu. Nah, itu yang di sektor. Nah, potensinya ada lagi nggak yang lain? Ada banyak, Mbak. Okay. Ada banyak. Ya, misalnya contoh kasus Indonesia yang punya lautan begitu luas, upaya untuk mengkonservasi koral, gitu ya, itu juga menjadi bagian atas ekonomi hijau. Kemudian memanfaatkan lahan-lahan gambut, gitu, itu juga menjadi bagian dari ekonomi hijau. Banyak bisa kita lakukan, menanam mangrove di pantai-pantai yang bisa ditanami mangrove, itu juga bagian dari ekonomi hijau. Nah, sambil dari sisi investasi, pada saat G20 kemarin, Indonesia juga merilis yang namanya panduan investasi lestari. Panduan investasi lestari itu adalah dasar yang nanti akan kita tindak lanjuti, kita sampaikan kepada investor bahwa pada saat mereka berinvestasi di sektor investasi langsung di Indonesia, baik PMA maupun PMDN, mereka harus memperhatikan 4 pilar. Oke, 4 tadi kan pilar. kalau dari sisi pelaku usahanya langsung, mereka sudah ada 3 kan, yang tadi environment, kemudian social, sama governance. Nah, kita tinggal ditambah 1 lagi ekonomi, sehingga 4 pilar itu yang ada di dalam panduan ekonomi lestari, sehingga harapannya kalau mereka berinvestasi mengikuti panduan investasi lestari yang kemudian dilaporkan nantinya kepada Kementerian Investasi, kita akan tahu bahwa basis dari pencapaian pertumbuhan berkelanjutan yang maju dari sisi investasi itu didukung oleh mereka. Dan nanti akan kita bisa laporkan secara global kepada PBB kontribusi dari ESG yang ada di Indonesia dari sektor investasi langsung sebesar berapa selama penghitungan dan pencatatannya itu kredibel dan diakui oleh PBB. Oke, baik. Pak, sekarang saya sedikit penasaran ya terkait dengan regulasi terkini untuk mendukung percepatan investasi dalam sektor prioritas khususnya. Itu seperti apa, Pak? Jadi kalau dari dukungan regulasi, ada banyak yang harus kita siapkan. Dan kita harus melihat konteks pemberian regulasi ini bukan hanya dari sisi apa yang diinginkan oleh pemerintah, tetapi dia menjadi bagian dari persaingan, strategi persaingan. Nah, kalau bicara kita misalnya dari industri yang berkaitan dengan EV, nah, kita sudah berhasil menarik investasi di sektor EV battery, khususnya mulai dari tambang, kemudian smelter, setidaknya sampai bahan baku yang mau kita siapkan untuk mengkontribusikan demand global. Tapi kita juga nggak mau stop sampai di situ. Kita juga pengen ada industri mobilnya hadir di Indonesia. Ya. Apa belum ada? Sudah ada. Hyundai kan sudah masuk di Indonesia, tetapi tentunya dengan target pengurangan emisi karbon yang utamanya salah satunya adalah dari transportasi, maka kita harus punya lebih banyak alternatif pilihan dari mobil-mobil listrik itu bisa ditawarkan kepada market, sehingga lebih banyak pemilik kendaraan itu akan beralih ke mobil-mobil yang berbasis baterai dalam rangka mengurangi penggunaan fossil fuel gitu ya. Nah, untuk itu
ada insentif fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk konsumen yang EV, gitu ya. Jadi membeli kendaraan EV itu nanti diberikan pengurangan PPN, gitu ya, dari 11% menjadi 1%. Itu untuk yang konsumennya. Kemudian juga pajak barang mewahnya juga dari 15% menjadi 0%, gitu ya. Nah, tapi juga untuk industrinya itu kita sudah memberikan regulasi di mana produsen mobil yang mereka punya rencana menghasilkan atau berinvestasi di manufacturing dari industrinya itu di Indonesia, diberikan kuota untuk bisa mengimpor tanpa dikenakan bea masuk tadi. Nah, sehingga apakah kemudian ini dibiarkan begitu saja dengan tidak mengimplementasikan rencana pembangunan industrinya? Tidak. Pemerintah juga tidak bodoh. Sehingga mereka nanti diberikan kuota sebesar berapa, kemudian diperingkan dengan kemajuan industri yang dibangunnya. Garantinya adalah ada bank guarantee yang harus dia simpan di sana, yang kalau ini nggak match, pemerintah ambil uangnya sebagai ganti rugi atas tidak matchingnya jumlah impor kendaraan yang masuk ke Indonesia dengan pembangunan industri yang sudah direncanakan di Indonesia. Nah, harapannya dengan demikian, maka kita punya industri mobil yang lebih kompetitif di Indonesia, yang memberikan supply kepada domestic market, tapi juga memberikan dukungan atas demand dari global market juga, gitu ya. Nah, itu salah satu polisinya. Dan kemudian policy yang berkaitan dengan tax holiday juga kita tetap masih memberlakukan itu, biarpun kalau bicara tentang tax holiday ini kita punya tantangan baru dengan global minimum tax. Di mana sudah disepakati secara global, ada beberapa negara, sebagian besar negara maju yang sudah meratifikasi global minimum tax ini. Artinya gini, untuk melakukan level playing field, bahwa perusahaan yang berinvestasi dimanapun nggak boleh dia nggak bayar pajak sama sekali. Nah, dia harus minimal 15% membayar pajak. Nah, persoalannya kalau kita memberikan tax holiday di sini, artinya mereka tidak membayar pajak sama sekali atau 0%, padahal minimumnya 15%, itu negara lain bisa mengambil pajak atas bisnis yang mereka lakukan di Indonesia. Sehingga dengan kata lain, harus ada policy lain yang kita lakukan sebagai kompensasi atas challenge yang dilakukan atas global minimum tax tadi dari kebijakan tax holiday yang kita berikan itu. Nah, sehingga nanti kita masih sedang mengolah nih bentuk kompensasi apa di luar dari tax holiday tadi, yang kemudian dengan adanya global minimum tax perusahaan tetap harus bayar 15%. Tentunya nanti pemerintah akan merespon itu dengan baik. Nah, yang lainnya tetap masih ada pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan barang modal yang bisa diberikan khususnya kepada industri-industri yang masuk kepada Indonesia. Dan juga ada beberapa kegiatan jasa yang di dalam kegiatannya misalnya seperti hotel dan restoran dimungkinkan mereka melakukan importasi atas bahan baku maupun barang modal. Karena misalnya nggak mungkin kan mereka pengen buka restoran, pengen ada wasabinya nggak diimpor, kan bingung mereka nyari wasabi dari mana. Kemudian ada restoran Italia yang misalnya mereka harus punya alat tertentu untuk menghasilkan produk makanan tertentu, itu dibolehkan dan dibebaskan bea masuk atas produk-produk tersebut. Nah, ada juga beberapa investment incentive yang berdasarkan atas situasi penyerapan tenaga kerjanya, kemudian industrinya, kemudian penyerapan pemilihan daerahnya yang nanti bisa diberikan dalam bentuk tax incentive yang diberikan selama 30% dalam 6 tahun, sehingga tiap tahun dia punya 5% yang bisa digunakan untuk mengurangi penghasilan perusahaan itu sebelum dikenai pajak. Nah, ada lagi insentif-insentif yang lainnya yang bisa kita berikan sebagai pemanis untuk menarik investasi. Nah, yang lainnya adalah berupa perbaikan atas pelayanan perizinan yang sudah kita lakukan saat ini dengan online single submission. Belum sempurna, tetapi terus diperbaiki, dan ini sudah memberikan kenyamanan bagi investor bahwa mereka cukup datang melakukan aplikasinya itu secara online, mengurangi orang bertemu dengan orang, karena kalau orang ketemu sama orang biasanya transaksi. Transaksional ya Pak ya? Transaksional. Nah, kalau itu sampai terjadi, ini menyebabkan ekonomi kita ekonomi biaya tinggi, ada biaya-biaya siluman. Betul. Yang pada akhirnya dalam pembukuan perusahaan itu nggak bisa dianggap sebagai sumbangan. Pasti dimasukkan ke dalam bagian dari komponen cost untuk memproduksi barang dan jasanya. Alhasil, secara keseluruhan, kutipan-kutipan yang tidak resmi tadi akan menyebabkan harga dari produk yang dihasilkan di Indonesia menjadi tidak kompetitif. Sehingga kalau kita mau Indonesia menjadi negara yang kompetitif, memberikan kesempatan kepada investor melakukan kegiatan produksi dengan harga yang tidak terlalu mahal, kutipan-kutipan yang tidak resmi itu harus bisa ditiadakan. Gitu. Wow, menarik sekali. Dan dari penjelasan Bapak Nurul tadi, Bapak juga sedikit banyak sudah membahas terkait dengan tantangan terbesar. Nah, saya penasaran nih Pak, tantangan yang paling besar yang kerap dihadapi oleh investor untuk berinvestasi di Indonesia ini apa nih Pak?
Yang paling utama itu tantangan yang sebenarnya secara natural didasarkan atas ketidaktahuan investor tentang bagaimana mengurus hal-hal yang berhubungan dengan misalnya tanah gitu. Mereka banyak yang masuk ke Indonesia itu tidak berdiskusi dengan kami. Bisa jadi karena kenal dengan investor atau dengan pelaku usaha di Indonesia, atau memang ada agent dari kita yang memang pekerjaannya menawarkan peluang-peluang usaha di Indonesia yang mereka punya pengetahuan juga terbatas, termasuk dari sisi tanah. Boleh Anda bekerja sama dengan konsultan manapun, bebas, dengan law firm manapun, bebas. Tetapi untuk bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang perizinan dan berbagai aspek melakukan investasi di Indonesia, tolong datang dulu ke Kementerian Investasi. Dan konsultasinya itu gratis sama kita. Kepentingan kita cuma satu, jangan sampai kegagalan mereka, salah panduan bagi mereka melakukan investasi, menjadi negatif campaign tentang Indonesia di luar negeri. Pemerintah susah-susah mencari membuat image Indonesia baik, begitu dia masuk karena salah pandu dari orang yang pengen cari untung seenaknya itu tadi, sehingga mereka mengalami kesulitan. Akhirnya kan yang akan sampai di luar adalah, jangan bisnis Indonesia karena banyak penipuan atas tanah, saya sudah beli berapa puluh hektar tapi saya nggak bisa bangun pabrik. Nah, itu yang nggak bisa kita lakukan. Nah, kemudian itu tantangan yang pertama. Yang kedua, tenaga kerja lagi, Mbak. Kembali lagi ke tenaga kerja. Nah, perkembangan ke depan itu industri yang akan berkembang kan salah satunya adalah industri teknologi. Nah, industri teknologi ini pun mensyaratkan tenaga kerja yang memahami tentang teknologi. Jadi balik lagi harus ada di situ sumber daya manusia yang baik. Dan saya ingin membahas terkait dengan poin pertama tadi yang Bapak sempat bahas terkait dengan pemahaman regulasi. Dan bagi investor pun silakan datang ke kementerian gitu ya untuk berdiskusi dengan tepat. Gimana nih Pak cara Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM ini membantu investor dalam memahami dan memenuhi syarat regulasi? Sementara kan di lapangan kita kadang-kadang menemukan kendala yang berbeda nih Pak. Kita udah membuat regulasi yang sangat baik, tertata, kita penuh dengan perhitungan, tapi ternyata di lapangan gimana nih Pak? Iya, kami menyadari bahwa regulasi yang dibuat oleh pemerintah itu tidak serta-merta dia akan bisa tersosialisasikan dengan baik kepada investor. Nah, karenanya berbagai upaya kita mempromosikan Indonesia, mulai dari sosialisasi dari regulasi yang kita miliki sampai membuat image Indonesia itu baik, itu sudah kita lakukan. Memang itu tidak serta-merta membuat mereka terpandu ataupun melihat dari apa yang sudah kita sosialisasikan. Karenanya kemudian saluran-saluran promosi yang kita lakukan itu perlu lebih diperkuat lagi. Nah, kalau kita bicara tentang itu kan sebenarnya ada beberapa poin-poin kontak pertama investor untuk mengerti tentang Indonesia. Kami melihat yang paling pertama itu mereka bisa melihat di tayangan-tayangan televisi global gitu ya. Kita pasang tuh iklan-iklan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM di media-media tersebut. Harapannya adalah untuk membuat image building tentang Indonesia. Dari sisi investasi kita punya kapasitas dan kemampuan untuk menjadi tujuan investasi dari mereka. Dan di situ pasti akan ada website yang bisa dihubunginya di mana. Nah, dan kita pasang juga di berbagai saluran promosi yang tersedia. Nah, dari situ harapannya mereka bisa tahu. Nah, sebenarnya simpelnya begini, kalau mereka sudah tahu, setidaknya mereka harusnya berpikir, mohon maaf saya nggak bisa bilang harusnya kan, ini tergantung investor gitu ya. Tapi setidaknya secara logis, ketika ada investor ingin berinvestasi di satu negara tertentu, yang dia coba cari secara online adalah, ada nggak sih kementerian atau lembaga atau departemen di negara tersebut yang taking care tentang investasi. Nah, kalau dia ada masuk ke situ, muncullah di sana. Kemudian berkaitan dengan kami, saya punya direktorat 3 membawahi wilayah untuk seluruh investor FDI gitu ya. Mulai dari Amerika Eropa atau Amerop, Direktorat Amerop, ada direktorat yang menangani tentang ASEAN, Australia, New Zealand dan Pasifik. Ada juga direktorat yang menangani wilayah Asia Selatan, Asia Timur, Timur Tengah, Afrika, gitu ya. Kemudian untuk PMDN-nya itu ada di bawah unit Direktorat Pengembangan Promosi. Nah, jadi kalau mereka sudah bersentuhan dengan sarana promosi kita itu, sebaiknya mencoba menghubungi kita. Kita akan berikan gambaran bagaimana menavigasi diri untuk mendapatkan perizinan investasi dan melihat berapa regulasi yang sudah disiapkan untuk mendukung kegiatan usaha mereka, sehingga mereka nggak misguided
di dalam melakukan kegiatan promosinya. Oke, apakah itu juga termasuk sebagai upaya dan strategi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM itu sendiri tentunya dalam mendorong dan menversifikasi investasi itu sendiri, Pak? Kalau dari melakukan dorongan untuk investasi, jadi memang begini, kita bisa melihat gini, investor masuk ke Indonesia, masuk kemanapun, itu kemungkinan sebabnya ada dua. Karena faktor tawaran dari peluang investasi yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah faktor yang memang mereka punya ketertarikan langsung dengan sektor tersebut masuk ke sana, gitu ya. Nah, dari situlah maka kemudian kita melakukan pendekatan dua-duanya. Kalau dari sisi yang kita tawarkan di samping konsultasi tadi sehingga mereka terpandu dengan baik, ada juga peluang-peluang investasi yang bisa kita siapkan, sudah kita siapkan prastudi kelayakannya. Jadi ada 81 proyek yang sudah kita buatkan, mereka silahkan memilih kalau mereka tertarik bisa melakukan itu. Nah, tapi yang lainnya juga ada faktor pendorong yang mereka memang sudah bergerak di sektor tertentu dan mereka ingin masuk di sektor itu di Indonesia. Nah, kita harus bisa memfasilitasi dua-duanya. Sehingga ketika mereka tertarik, kembali lagi masih dalam rangka penjajakan peluang investasi dan rencana bisnisnya, belum perizinan nih, belum. Kita juga bisa menjadi pendamping bagi mereka. Pada prinsipnya, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM ini, kami ingin menjadi converting partner for the investors. Jadi, mudah-mudahan dengan adanya kita di samping investor, dia bisa bertanya apapun, at least mereka tidak merasa sendirian, mereka tahu ada pelaku pembuat kebijakan, dan yang memberikan perizinan di samping mereka, they can consult anytime with us. Sehingga begitu nanti mereka berdiskusi, mereka nyaman dan tahu bahwa, oh saya berada di jalur yang benar. Gitu. Sehingga mudah-mudahan bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Oke, nah sekarang dari perbincangan ini juga menurut saya cukup menarik ketika kita membahas tentang peningkatan daya saing investasi itu sendiri nih Pak. Dan saya ingin tahu gimana sih sebenarnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM itu sendiri menyesuaikan strategi promosi investasi untuk mencapai aspirasi pertumbuhan ekonomi yang tadi sempat Bapak katakan 8% dan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan daya saing Indonesia ini di tengah meningkatnya kompetisi investasi antar negara khususnya di Asia Tenggara. Ya memang kondisinya menjadi semakin kompleks ya Mbak. Ini dinamikanya luar biasa sekali. Artinya hari ini katakanlah di awal tahun kita menyiapkan regulasi dalam rangka merespon global change yang terjadi, tetapi belum sampai itu terimplementasi dengan baik, sudah ada perubahan-perubahan yang lain. Jadi dinamikanya luar biasa. Karenanya kemudian yang harus kita lakukan adalah mencari irisan dari berbagai sistem yang ada, yang kemudian core-nya itu menjadi core yang paling utama untuk menjawab perubahan-perubahan dari yang merupakan irisan dari berbagai himpunan-himpunan ataupun sistem-sistem yang berubah tadi gitu. Nah, setidaknya kalau dari sisi itu kita melihat bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu mulai dari melihat bagaimana visi misi dari Bapak Presiden dengan Astacita tadi yang tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian juga kita melakukan market intelligence. Apa sih yang dilakukan oleh negara-negara pesaing kita dalam rangka menarik investasi ke negaranya. Kemudian kita juga melakukan market intelligence juga yang berhubungan dengan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka mereka berekspansi dan memilih negara tujuan untuk berinvestasi. Nah, kemudian kita melihat juga market intelligence kita lakukan lagi juga untuk melihat negara-negara tertentu yang mereka leading, entah itu dari sektor green-nya kah, dari sektor kapitalnya kah, dari sektor untuk melakukan ekspansi hal-hal yang lainnya. Maka kita melakukan juga market intelligence untuk bagaimana misalnya Uni Eropa melakukan visi ke depan mereka dalam mendorong industrinya berinvestasi keluar dari Eropa, misalnya kayak gitu. Nah, dan jangan lupa dari semuanya itu kita harus melihat rencana pembangunan jangka menengah kita. Yang ini akan menjadi panduan untuk 2025 sampai dengan 2029. Nah, kemudian dari situ Kementerian Investasi dan Hilirisasi, hilirisasi ini saya pengen cetak tebal, miring, dan garis bawah, kira-kira gitu. Nah, dari sisi hilirisasi inilah kita akan memainkan peranan untuk bisa menciptakan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang 8% tadi. Kenapa demikian? Karena this cannot be business as usual. There should be something, a kind of breakthrough yang kita lakukan, sehingga dari sisi roadmap untuk hilirisasi kita mengidentifikasi
bahwa Indonesia itu punya kekuatan dari sisi sumber daya alam pada 8 sektor di 28 komoditi. Yang kalau dia dijual begitu saja sebagai bahan mentah, nilainya kecil. Nggak bisa punya kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 8% tadi. Ya. Karenanya kemudian 28 komoditi ini disiapkan peta jalannya, disiapkan pohon industrinya, diidentifikasi petanya mana yang sudah masuk, mana yang belum masuk. Nah, yang belum masuk ini nanti akan kita prioritaskan untuk bisa masuk, hadir, melengkapi ekosistem industri tersebut yang kemudian kalau sudah ekosistemnya bagus kan berarti mulai dari bahan bakunya terus sampai industri paling hilirnya bisa diciptakan di Indonesia dengan konektivitas yang lebih baik, dengan dukungan sumber daya alam yang baik, kemudian sumber daya manusia yang baik, teknologi yang baik, sehingga hasilnya menjadi kompetitivitas yang sangat luar biasa. Nah, dari situ kemudian produk akhirnya yang dibeli secara global, nilai tambahnya menjadi luar biasa. Itu yang kemudian bisa kita harapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi 8% dari sisi investasi. Wow, menarik sekali ya. Dan sepertinya kalau misalnya kita berbicara terkait dengan investasi ini dari hulu ke hilir itu panjang sekali, tidak bisa dibahas dan dikupas tuntas hanya dalam satu episode saja. Namun untuk wrap up atau memberikan kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini, mungkin boleh Pak sedikit kasih closing statement kepada seluruh sahabat kompas.com yang menyaksikan. Silakan. Ya, jadi kepada sahabat kompas.com, baik Anda pelaku usaha ataupun Anda mahasiswa, ataupun pemerintah, ataupun pelajar, atau bahkan masyarakat umum. Satu hal yang harus kita pahami, tujuan bagi negara adalah melindungi segenap masyarakat Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan termasuk di dalamnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Penterjemahan kesejahteraan adalah kualitas hidup yang lebih baik. Nah, tapi kita ingat kita punya keterbatasan kemampuan fiskal kita. Jadi sekalipun kita mencurahkan seluruh kapital yang kita miliki untuk kegiatan investasi, itu tidak akan pernah cukup untuk bisa memberikan kemampuan Indonesia tumbuh ekonominya sekitar 8%. Karenanya kemudian harus kita ingat kita tetap membutuhkan investasi langsung dari investasi asing yang membawa kapital dan membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, sehingga dia memberikan dukungan terhadap kontribusi dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Karenanya kemudian yang harus dilakukan adalah bersama-sama kita bergandengan tangan untuk menciptakan iklim investasi yang baik, dikontribusikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dikontribusikan oleh para pelaku usaha, dikontribusikan oleh society, dan dikontribusikan oleh masyarakat secara umum dengan cara menciptakan iklim investasi berdasarkan kewenangan dan wilayahnya masing-masing, sehingga investor yang masuk ke Indonesia, mereka bisa merasa nyaman, berkolaborasi dengan Indonesia, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik. Maka pada saat itulah setiap diri dari orang Indonesia sudah bisa berkontribusi untuk menciptakan kesejahteraan bagi kita semua. Baik, terima kasih banyak Bapak Nurul atas kesempatan dan waktunya. Kita sudah berdiskusi menarik sekali tentunya di Ngulik Bisnis kali ini, dan tentunya semoga diskusi ini dapat memberikan manfaat untuk seluruh sahabat kompas.com yang menyaksikan. Baiklah, itu dia keseruan di Ngulik Bisnis kali ini, dan di episode kelima ini kita sudah berbincang dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, dan tentunya terus saksikan episode-episode menarik lainnya tetap di Ngulik Bisnis hanya di kompas.com. Saya Vina Natalia pamit, sampai jumpa.